Setelah lebih dari 5 bulan, per 3 Agustus kemarin, kebijakan ganjil genap kembali berlaku di 25 ruas jalan ibu kota. Kebijakan itu diambil setelah kemacetan di Jakarta kembali terjadi, dampak dari PSBB yang dilonggarkan. Menurut Kadisub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, pemberlakuan aturan ganjil genap di masa PSBB transisi untuk mengerem mobilitas warga, mengingat tingkat penyebaran COVID-19 di Jakarta masih tinggi. Itu sebagai instrumen pengendalian pergerakan warga atau mobilitas warga di tengah-tengah pandemi, karena tujuan kita tadi kembali lagi bagaimana ada kesadaran warga yang tinggi untuk disiplin tetap berada di rumah, tidak melakukan kegiatan yang tidak penting. Yang menarik, dari data Dinas Perhubungan DKI Jakarta, selama PSBB transisi, Jalan Sudirman dilintasi 145.000 kendaraan per hari. Jumlah itu bahkan lebih banyak dari saat normal sebelum pandemi, sekitar 127.000. Barangkali di masa pandemi, orang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum. Pemberlakuan ganjil genap membuat sebagian masyarakat khawatir. Yang terjadi bukannya pembatasan mobilitas warga, tapi perpindahan moda transportasi dari pribadi ke umum yang menyebabkan keramaian bahkan penumpukan penumpang transportasi umum. PSBB yang dilonggarkan saja sudah membuat antrean panjang di stasiun. Lihat di Bogor, terutama di hari Senin pagi. Ganjil genap berpotensi memaksa terjadi kerumunan di transportasi umum lainnya. Mungkin karena public transportation yang kurang, ya, baik dalam pelayanan ini, jadi akhirnya apa? Seperti kemarin kita lihat di TV itu numpuk di Manggarai, Senen, dan Bogor. Makin bertambah, otomatis penyebaran COVID-19 ini akan mudah ceritanya untuk tercemar ya. Pemprov DKI Jakarta boleh saja beralasan pemberlakuan aturan ganjil genap untuk membatasi mobilitas warga. Tapi nasib para pekerja yang harus work from office atau tak bisa WFH bagaimana? Anggota Ombudsman Alvin Lee meminta agar pemberlakuan aturan ganjil genap diimbangi layanan publik yang aman dari ancaman penularan COVID-19. Pemerintah harus lebih siap mengantisipasi penumpukan penumpang antre di halte, di terminal, di stasiun. Klaster penyebaran COVID-19 di transportasi publik memang belum terdata, tapi bukan berarti tak ada. Mereka yang berada di dalam angkutan umum belum tentu tahu siapa yang bersama mereka. Apakah sehat, atau ODP, atau OTG, tak pernah tahu. Jika terjadi kerumunan atau antrean panjang di fasilitas transportasi umum, itu akan meninggikan risiko penularan. Lagian, kalau memang ingin membatasi mobilitas warga, kenapa bukan PSBB-nya saja yang diperketat? Atau penerapan aturan soal kapasitas pegawai dan jam kerja selama PSBB yang katanya dibatasi, diawasi. Yang perlu dibatasi kan orangnya, bukan kendaraannya.